Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, good pagi untuk semuanya. Nih Taiwan jam 10.09. Nah ini aku belum kerja teman-teman, badanku lagi sakit dari hari Sabtu tanggal 17 bulan 2 2024. Nah ternyata kemarin malam hari Rabu tanggal 21 bulan 2 2024 di tes bosku, ternyata ini teman-teman, aku lagi positif kena COVID-19. Nah ini aku di Taiwan kena yang kedua kalinya, 2019 bulan 9 itu juga teman-teman. Nah ini aku merasakan hari Sabtu tuh badanku ya serasa kayak pas kejadian kena COVID itu 2022 bulan 9. Badanku tuh sakit semua, terus tulangnya tuh seakan lepas dari dari kulit gitu loh teman-teman. Terus aku ngomong sama bosku, bos kemarin malam kok badanku sakit, kayak tulangnya tuh sakit banget gitu, kayak pas aku mau COVID 2019 tuh itu juga Pak bosku awalnya, terus Bu Bos, terus aku. Nah ini dari mamanya Pak Bos, terus aku dulu apa Bu Bos dulu nggak tahu ya, kayaknya aku dulu deh, Mbah Bos, terus aku, terus Bu Bos. Nah kemarin malam kan ceritanya aku habis sholat isya ya, sama kode sholat maghrib. Nah biasa aku sebelum tidur biasanya, karena aku biasanya sholat isya itu sebelum aku selesai kerja. Nah kemarin sesudah selesai kerja, dan aku sudah kebiasaan sebelum tidur itu aku wudhu terus ngaji gitu teman-teman. Nah kemarin karena aku belum sholat, ya udah sekalian sholat gitu. Aku sholat terus ngaji Yasin ayat 82, baca Al-Quran, terus lanjutkan sholawatan. Nah seperti ini, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Nah seperti ini, terus aku tuh sambil rekapan untuk pengeluaran kulinerku yang di Jakarta Selatan di Mall Blok M ya. Terus aku rekap udah mengeluarkan dana berapa gitu. Ternyata kemarin malam tuh aku rekap sekitar mengeluarkan dana berapa ya, 22.500.000 bahkan lebih teman-teman ya. Itu belum semuanya, belum termasuk air listrik, itu masih untuk kayak beli freezer untuk nyetok sate 1.250, untuk beli gas, etalase dan macam-macam itu ya, dan piring semacam itu. Pokoknya udah ada stok sate aman ya. Terus 8 tusuk di Jakarta Selatan tuh kita jualnya 35.000 tuh plus lontong. Dan karena ayamnya mahal ya teman-teman, di Jakarta itu aku ambil ayamnya yang super gitu loh, yang bagus gitu. Jadi dah umum lah seharga itu, bahkan ada yang jual lebih mahal dari itu gitu. Kan ponakanku sudah berpengalaman kuliner di Jakarta sate ayam 6 tahun, ikut orang Ponorogo dulu, dan dulu tuh omsetnya 1 bulan tuh 15 juta mencapai 18 juta karena bercabang gitu ya. Terus selain itu kan banyak, bukan cuma dikit, ribuan tusuk sate gitu. Jadi katanya ponakanku nanti semoga dalam 1 hari kita bisa omset 5 juta mbak. Soalnya dulu di luar mall saja aku bisa mendapatkan 5 juta gitu jualan gitu. Nah ini kita kan justru di dalam mall, jadi pengunjungnya tuh orang dalam mall gitu teman-teman, ribuan ya teman-teman. Setiap hari kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Dan maaf teman-teman, ini suaraku agak bindeng-bindeng, aku pilek karena kan gak enak badan dari hari Sabtu. Ini tadi tepat hari Kamis tanggal 22 bulan 2 2024. Aku pakai masker nih. Dan ini ceritanya, ya udah ponakanku daripada kerja ikut orang, aku modalin, aku suruh buka ya, aku suruh ngelola gitu teman-teman. Kan dia di Jakarta juga, terus punya istri baru hamil 5 bulan, dan motornya dia juga habis hilang CBR, dimodif cantik teman-teman. Itu ceritanya di Jakarta ada 2 orang yang motornya katanya mogok, dibantu dorong, ternyata motor ponakanku dibawa lari. Singkat cerita aja, ternyata aku COVID-19 ya teman-teman. Nah kemarin malam tuh aku habis sholat isya, terus baca Yasin ayat 82, baca Al-Quran, sholawatan, terus sambil rekapan. Itu tadi rekapan kulinerku yang di Jakarta. Nah itu sebenarnya sebelum kita buka aja dah banyak undangan-undangan untuk ajak join semacam basar itu teman-teman, dari mall-mall gitu, undangan tanggal sekian nanti di sana gitu.
berapa juta kan ditargetkan berapa hari, kan 3 hari, 10 hari, 1 minggu gitu. Ada target harganya gitu loh teman-teman. Dan sementara ponakanku jangan heboh dengan ikut itu dulu gitu loh. Aku lebih suruh fokus dulu ke tempat yang menetap dulu. Itu nanti gampang kalau sudah kita itu udah menetap di tempat situ, pelanggan-pelanggan yang dulu-dulu juga pada tahu ya, di situ. Dan ponakanku tuh juga pinter teman-teman, mengambilnya tuh di depan pintu keluar masuk untuk menuju ke kuliner mall itu, dalam mall. Jadi begitu ada para pelanggan masuk ya, pengunjung mall masuk, itu langsung menatap di kuliner kita gitu, langsung melihat sate ayam Ponorogo Sidomulyo begitu teman-teman ya. Ada bannernya gitu, ada spanduknya gitu. Nah, semoga saja ini adalah apa ya teman-teman, jalan kesuksesan dan apa teman-teman, jalan ladang rezeki untuk ponakanku juga ya, karena aku memberi pekerjaan ponakanku begitu ya. Semoga dia bisa kebeli lagi motor CBR, bahkan bisa lebih baik lagi gitu ya. Aku kasihan saja gitu. Sebenarnya kebutuhanku pribadi juga masih banyak teman-teman, karena aku mau melanjutkan rumah impianku kedua, lantai 1, lantai 2 depan itu, dan lantai 1, lantai 2 belakang, kan proses lantai 2 depan belakang teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, ini aku buka usaha aku juga sih ya. Tadinya tuh awalnya cuma mimpi gitu loh, mimpinya gini, aku menyiapkan nama Sidomulyo karena aku sendiri kan sudah jadi wanita mandiri, pekerja keras, cerdas, tegas, anti gengsi, anti malas, anti menye-menye, berkarir dari dini. Jadi aku jadi wanita mandiri berpenghasilan selain jadi TKW Taiwan. Itu bukan di saat jadi TKW Taiwan saja teman-teman. Sebelum jadi TKW Taiwan, usia 22 tahun, kurang lebih tahun 2008-2012, aku tuh udah merintis gitu loh ya. Udah mencapai cita-citaku gitu loh, udah mempunyai usaha sendiri. Jadi di Taiwan aku tetap bisa berkarir berkarya, menjalankan usaha itu bukan saat jadi TKW saja, sebelumnya jadi TKW Taiwan, dan ini kebawaan dari Indonesia begitu ceritanya. Jadi ceritanya dulu aku tuh gara-gara jadi TKW Taiwan tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang tahun 2012 bulan 4. Mantan suami tapi yang tertimpa ya teman-teman. Nah, aku kan cerai sama mantan suami 8 tahun di Taiwan 2021 bulan 1, atau kejadian setelah aku bikin rumah impian yang kedua baru berdiri 3 bulan, yaitu aku rumah impian kedua yang depan itu 2020 bulan 10 ya. Terus 2021 bulan 1 itu cerai dengan mantan suami tanggal 12 tepat hari Selasa. Aku bikin rumah Kamis tanggal 8 bulan 10 2020 yang depan ya, dan yang belakang 2023 bulan 10. Lantai 1, lantai 2 down sampai tangga, dan depan down finishing lantai 1. Mulai dari pagar, dari plafon, kamar mandi dalam kamar, terus musola dalam rumah, dan dapur bersih, sudah tinggal melanjutkan lantai 2 teman-teman. Nah, ini aku tetap semangat, dan alhamdulillah aku bisa bangkit saat jadi TKW Taiwan, walaupun aku pernah dihinakan bisnis online atas pekerjaanku sebagai TKW. Katanya, kerjaan kamu tuh apa? Babu. Gaji kamu berapa? Punya kamu apa? Pangkat kamu apa? Kamu itu kelas teri. Jangan melawan kelas kakap. Kamu itu ibaratkan tai atau tinja yang sudah aku injak-injak pakai kakiku, yang sudah tiada harganya lagi. Itu sebenarnya aku sudah menjadi wanita mandiri, berkarir berkarya, sudah mempunyai usaha sendiri, sudah berpenghasilan teman-teman saat dihina-hina itu. Karena kan aku sebelum jadi TKW Taiwan sudah menjalankan usaha sendiri. Awalnya modalnya tuh 50.000, receh banget uangnya tante, depan baju. Dan aku sadarkan ke bos besar yang aku kenal saat aku jadi sales, usia aku masih belasan tahun, 2003-2006, di bawah 20 tahun. Dan pada akhirnya aku bisa berdiri sendiri, memegang 20 desa areal Ponorogo, Kutariak, Jawa Timur, jadi penyetor, pengkredit, pengkes. Awalnya cuma dari baju, kepercayaan, aku dibawahi 2 trobos baju nilai jutaan rupiah, dan aku kelilingkan, diantarin bapakku. Saat pertama kali aku masih trauma naik motor teman-teman. 2006 bulan 1, sebelum nikah kurang 5 bulan, aku sempat kecelakaan sepeda motor sama mantan suami, dan intinya mantan suami tidak pingsan, itu alhamdulillah. Makanya aku dengan mantan suami itu tidak dendam, tidak membenci, selalu memaafkan teman-teman, karena aku merasa apa ya, berjasa banget loh mantan suamiku menyelamatkan nyawaku. Andai kan mantan suami ikut pingsan, kita tak bernyawa 2 orang gitu. Ya singkat kata, singkat cerita, aku akhirnya jualan sepatu, sandal, tas, jualan sayur fresh hasil bertani sendiri, kulaan di pertanian, dan akhirnya aku bisa mencapai cita-citaku. Ya teman-teman, mau makan kita tanam di tanah sendiri, terus mau tidur nggak usah perlu ngontrak. Sebelum jadi TKW Taiwan aku tercapai.
lantai 1, lantai 2 rumah samping, depan jalan raya, rumah impian pertama. Dan jarak 1 tahun kemudian, itu kan 2011 bulan 5, aku bikin rumah. 2012 bulan 4-nya tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab itu. Dan akhirnya jual truk 1, ibu mertua kurang, akhirnya aku jadi TKW Taiwan dan bangkit. Aku menjalankan usahaku di Indonesia. Cukup aku pegang dari Taiwan, yaitu rekapan totalan bayaran setor orderan. Sering aku ceritakan kan teman-teman ya, itu cerita dari satu buku tabungan. Ya, awalnya cuma mengisi 200 NT, nggak ada 100.000. Itu 2015 ya, itu karena uangku habis dikirim ke Indonesia untuk bayar hutang, yaitu untuk bayar bank, untuk kebutuhan anakku masih balita, nyusu, jajan kuat. Nah, akhirnya aku menabung dengan isian 200 NT, nggak ada 100.000. Nah, bosku itu sempat agak agak malu teman-teman. Usianya bosku saat itu 2015, 40 tahunan kayaknya, kalau nggak 39, 40 tahun. Terus berapa bulan kemudian aku bikin terkejut bosku dengan isian ATM-ku, buku tabungan. Aku dengan cara berpikir, oh ya aku tuh sudah mempunyai skill, berpengalaman, terus sudah pernah mempunyai usaha sendiri sebelum jadi TKW Taiwan, sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah. Nah, aku coba bangkitkan dari Taiwan. Aku mempunyai banyak teman gitu loh. Dan ya udahlah aku tawarin ke teman-teman, ternyata teman-teman pada mau apa yang aku jual. Ya itu disitulah aku berpikir untuk membangkitkan dan mengembangkan. Di rumah dulu mantan suami yang menjalankan. Jadi aku di Taiwan tuh tugasku mengorder di agen-agen dan aku kirim ke Indonesia, mantan suami bagian menerima, membongkar, memacking, mengirim kantor pos. Gitu teman-teman ceritanya. Dan pada akhirnya dalam tempo 14 bulan kemudian aku tuh cuti kontrak yang pertama ya 2016 bulan 2. Akhirnya satu buku tabungan tuh aku minta ke bosku untuk diambilin. Nah, itu aku ambil teman-teman, dan maaf ya, aku gelar di ini sofanya bosku yang jejer 3 nih, uangnya segitu penuh. Yang di sofa ini, yang ada 3 bantal tuh. Nah, di situ betul. Dan aku sembah sujudnya di sini. Terima kasih kepada Allah, intinya diberi bangkit gitu. Dan pada akhirnya ya udah, satu buku tabungan tuh menjadi ratusan ribu NT Taiwan, ratusan juta rupiah. Dan aku seneng ikut bos di sini 11 tahun tidak pindah-pindah. Karena apa? Karena bos tuh menghargai sesama, agama sesama. Aku tetap bisa menjalankan kewajibanku sebagai muslim, menjaga sholat 5 waktuku, sholat sunnah lainnya, bisa pakai jilbab luar rumah, dalam rumah, kemanapun nggak dimarah. Terus tetap bisa makan ala Indonesia, komunikasi dengan keluarga lancar, gaji lancar, ART resmi rasa gaji pabrik, tanpa minta naik gaji, dinaikkan sampai tembus 9.000 NT setara 4,5 juta, pokoknya tembus 15 juta sampai 20 juta itu per bulan, itu plus bonusan tambahan plus ceperan, tergantung ceperan ya teman-teman, dan tergantung tinggi rendahnya krus juga. Nah, ini kena penuh darah, nanah air mata, walaupun dah kolornya sobek itu tetap aku pakai, tak abadikan, karena nih saat di PT ini aku berdoa dan sama Allah diberi jawaban, bener real nyata aku dipertemukan bos yang luar biasa, tetap bisa menjaga sholat 5 waktuku juga, bisa komunikasi dengan keluarga, bisa makan ala Indonesia sepuas hatiku, semua kebutuhanku tercukupi. Nah, seperti ini teman-teman, kita langsung masuk ke dalam kamarku. Nah, aku cukup rekapan totalan bayaran setor orderan seperti ini. Dan ceritanya ya itu tadi teman-teman ya, dari satu buku tabungan ini akhirnya menjadi ratusan ribu NT, ratusan juta rupiah. Akhirnya buku tabungan jadi anak beranak. Walaupun aku di Taiwan sempat tertimpa musibah yang kedua kalinya. Jadi TKW Taiwan 7 tahun 2019 bulan 10. Uangku dibawa temanku yang aku anggap adik di Taiwan. Aku jadikan adminku 1 tahun amanah, yaitu pegang buku 3A, B, C, tutup buku 1 minggu sekali 250 juta mencapai 300 juta. Dan yang tutup buku 266 juta itu dibawa temanku, teman-teman. Nah, begitu. Dan ini ceritanya tadinya tuh dulunya tuh buku 3 orang ya, bukuku, buku tante mantan suami, buku temanku, tapi paling banyak sendiri uangku teman-teman. Nah, begitu ceritanya. Jadi ini tutup buku yang 266 juta ini uangku dibawa. Nah, dan ini teman-teman ceritanya 66 juta itu aslinya uangku. Berhubung aku yang mengeluarkan uang, ya itu tak kasihkan temanku Ngawi. Begitu teman-teman ceritanya. Ceritanya ini temanku menawarkan jasanya yang aku jadikan admin. Kan ini uang tadinya tak minta, mau aku kirimkan lewat toko Indo. Nah, toko Indo nggak bisa membantu. Otomatis aku bingung, di Taiwan kan 11 tahun ini aku nggak pernah cuti libur pribadi. 11 tahun bulan 3 tanggal 1. Nanti teman-teman sekarang kan udah tanggal 22 ya, bulan 2 2024. Nah, nanti tanggal 1 bulan 3 2024 aku tepat 11 tahun di rumah bosku ini, satu bos. Dan aku kebingungan mau kirim kemana. Saat itu aku belum punya aplikasi, teman-teman ya, belum download aplikasi kayak YourPay, kayak KeyPay dan semacam itulah intinya ya, Indogo semacam itu aku belum download. Terus aku nggak cuti liburan pribadi. Dulu yang membantu aku namanya Sulis, Nduk Sulis ya, Sulis orang Maspati, Jawa Tengah, sampai sekarang masih nyambung baik teman-teman ya. Jadi
Jawa Tengah, Jawa Timur maksudnya, sorry salah, Magetan. Nah itu yang selalu bantuin dia 2017 pulang nikah. Jadi bukuku yang ATM pertama ini yang aku kasih kepercayaan itu namanya Nduk Sulis itu, temenku yang orang Mas Pati Jawa Timur itu. Nah ini yang aku suruh ngirimkan uangku, aku suruh megang uangku selain habis di dalam tabungan nih. Aku tarik kan, aku minta tolong bosku untuk ditarik, karena kan aku setiap bulan sama bosku disarankan untuk menabung 10.000 NT per bulan, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ya singkat cerita saja, akhirnya temanku yang aku jadikan admin ini menawarkan jasanya bisa membantu kirim aku ke Indonesia. Ternyata nggak dimasukkan ATM ku, justru dimasukkan ATM adiknya dengan alasan ATM HP hilang, dan satu alasan yang tidak masuk akal lagi, saat aku datangi ke alamatnya, aku dibantu bosku juga dikasih uang 35.000 NT setara 17.500.000. Aku bawa ke polisi ke sana karena ini bukan sistem hutang piutang, bisa dibilang penipuan direncana dan bisa dibilang penggelapan uang, teman-teman ya. Dan akhirnya mendapatkan tanda tangan dan pertanggungjawaban hitam di atas putih walaupun belum tepat janjinya ya. Nah ini seharusnya jatuh tempo tanggal 9 bulan 2 2021, 1 tahun dia bersedia mengganti, tapi belum. Oke, sampai sekarang kurang 200 juta ya. Aslinya 66 juta ini uangku, tapi berhubung karena yang keluar ya, berhubung aku mengeluarkan uang, ya udah tak kasihkan ke temanku Ngawi. Dan ini kurang 200 juta, ini yang uangku pribadi 150 juta, uangnya temanku Ngawi yang 50 juta, dan uangnya tante mantan suami 38.500.000 sudah aku ganti pakai uangku pribadi. Begitu teman-teman ceritanya. Jadi intinya jangan mudah percaya dengan urusan uang dengan orang ya, apalagi kita nilai uang bukan sedikit ya, seperti aku seperti ini untuk pengalaman saja teman-teman ya. Begitu ya, semoga bermanfaat. Ini cerita kisah nyata dari aku ya. Jadi akhirnya buku tabungan jadi anak beranak. Dan ini teman-teman ceritanya aku bisa bangkit dalam tempo 1 tahun. Yaitu tadi rezekiku lancar. Ini aslinya aku mau beliin mobil mantan suami. Aku baru rujuk 2019 bulan 56 ya. Terus ternyata belum sampai kebeli, uangku di bawah temanku itu. Tapi dalam tempo 1 tahun aku bisa bangkit. Aku bisa mendirikan rumah impian yang kedua, lantai 1, lantai 2 depan. Tapi bikin nyesek lagi, baru berdiri 3 bulan rumah tanggaku kandas. 2021 bulan 1-nya. 8 tahun aku berjuang di Taiwan. Begitu teman-teman ceritanya ya. Oke, semoga bermanfaat. Ini cerita kisah nyata dari aku. Jadi intinya dimanapun kita berada, sesibuk apapun dunia kita, sesibuk apapun pekerjaan kita, jangan pernah untuk meninggalkan namanya sholat 5 waktu kita, teman-teman ya. Karena kecantikan, kekayaan, harta benda bukanlah suatu jaminan. Semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan sementara saja, teman-teman ya. Dan dibalik titipan yang Allah berikan kepada aku yang besar ya, aku tidak lupa juga menitipkan balik kepada sesama yang sekira membutuhkan uluran tangan dari aku, teman-teman. Jadi intinya hidup nggak usah pelit ya teman-teman, nggak usah perhitungan, biar rezeki kita tidak sempit, hidup kita tidak sulit, dan Allah tidak memberi rezeki kita itu tidak pelit, tidak hitungan juga, teman-teman. Seperti itu ya. Ini kisah nyataku luar biasa, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bahwa hidup ini hanyalah suatu persinggahan. Itu nasihat diriku ya. Jadi aku bukan wanita yang sempurna, bukan wanita yang suci, tidak punya salah kilap ataupun dosa. Justru aku masih banyak kekurangan, banyak salah, banyak kilap, banyak dosa. Maka dari itu aku tetap bercita-cita bisa menjadi seperti air putih, walaupun tawar rasanya, tetapi bisa memberi manfaat untuk semua orang, teman-teman ya. Jadi aku bukan wanita sempurna ya, aku bukan, intinya aku nggak munafik lah, aku nggak sempurna ya, aku nggak suci, aku masih banyak salah, kilap, dosa ya, bahkan maksiat, ibaratkan seperti itu ya. Nggak mungkin orang itu lepas dari salah, kilap, dan dosa. Semua itu tergantung pada diri kita masing-masing ya teman-teman ya. Mau berubah baik atau tetap ke jalan yang salah atau gimana, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Dan alhamdulillah teman-teman, semenjak 2022 itu aku ada keinginan banget bisa bersilaturahmi ke rumah Allah. Sampai aku curhat ke bosku, mau dibantu, dibiayai, tapi aku nggak tergantung sama bosku ya. Aku mulai sekarang mulai menabung. Jadi aku bukan wanita sempurna, tidak ada salah, kilap, dan dosa teman-teman. Aku masih berlumuran salah, kilap, dan dosa. Maka dari itu bisa dipetik dari hikmahnya ya, jadi orang baik dan tidak baik tuh gimana rasanya gitu ya teman-teman ya. Tetap enak jadi orang baik teman-teman, begitu ya. Dah gitu saja, semoga bermanfaat. Ini cerita kisah nyataku. Allah itu
Maha membolak-balikkan hati umatnya ya teman-teman ya. Yang baik tidak selamanya baik, yang tidak baik itu tidak selamanya tidak baik. Jadi setiap orang mempunyai masa lalu, dan di setiap masa lalu itu entah suram ataupun terang, itu yang masa lalu suram yang jelas juga bercita-cita mempunyai masa depan yang terang dan cemerlang. Begitu ya teman-teman ya. Jadi intinya belajar istiqomah itu memang tidak mudah, tapi percaya hadiahnya akan indah. Belajar jadi orang sabar itu memang sulit, tapi percaya dan yakin saja bahwa hadiahnya akan setinggi langit. Ya, begitu saja ya teman-teman ya. Jadi mau berubah atau tidak itu apa ya teman-teman, tergantung pada diri kita masing-masing ya. Jadi intinya aku bukan orang baik, bukan orang suci, bukan orang sempurna, bukan gak punya salah, kilap dan dosa. Aku masih banyak kekurangan, berlumuran salah, dosa, kilap ya teman-teman, entah itu aku sengaja atau tidak ya. Yang jelas aku tidak mengaku orang bersih, orang suci, bukan mengaku orang yang tidak punya salah, kilap dan dosa. Aku mengakui banyak salah, kilap, dosa, sering melakukan dosa, sering melakukan salah, kekilapan. Begitu teman-teman ya. Jadi aku tetap bercita-cita ke jalan Allah yang lebih baik lagi. Begitu teman-teman ya. Ya, begitu saja teman-teman. Semoga Allah tahu dengan niat dan tujuan dalam hatiku. Hanya Allah dan aku yang tahu ya. Orang itu cuma tahu di saat kita melakukan tidak baiknya, kesalahannya saja. Tapi orang itu tidak akan pernah melihat di saat kita melakukan kebaikan. Begitu teman-teman ya. Jadi aku tetap ingin dinilai sama Allah, tidak ingin dinilai sama orang ya. Jadi penilaian orang itu banyak salahnya. Tapi orang itu cuma sebelah mata saja yang dinilai di saat salahnya kita saja, tidak pernah melihat di saat di sisi baik kita ya. Kalau penilaian Allah itu lebih adil, tertimbangkan ya teman-teman ya. Jadi timbangan itu sama, jadi adil, nggak berat sebelah begitu ya. Jadi andaikan emang baik yang banyak dilakukan baik ya, baiknya lebih berat, kita banyak melakukan salah ya salahnya sedikit. Kalau sebaliknya kita banyak melakukan salah, salahnya yang berat, baiknya sedikit. Seperti itu. Kalau penilaian orang bukan seperti itu teman-teman. Jadi yang dinilai di saat berat baiknya saja ya itu. Jadi intinya gini teman-teman, kita apa ya, nggak usah minta dinilai orang lain lah ya. Jadi intinya kita itu tetap mintalah penilaian pada yang di atas ya. Karena semua itu karena Allah Ta'ala. Jangan karena orang lain. Jangan karena sesama. Jangan karena manusia ya. Jadi intinya melakukan kebaikan jangan karena ingin dipuji orang. Ingin disanjung orang. Tetap inginlah karena Allah Ta'ala. Ibaratkan kamu dibilang mbok-mbok jelek pula. Nggak apa-apa kita jelek di mata orang lain ya. Tapi bercita-citalah kita jelek baik di hadapan Allah, itu saja ya teman-teman ya. Karena baik buruknya kita itu yang lebih tahu itu hanya Allah ya. Jadi orang itu cuma tahu soal buruknya saja, tidak pernah menilai soal baiknya. Dah gitu saja, salam dari aku, mbak-mbak jelek pula, TKW Taiwan yang pernah dihina, kerjaan kamu babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, kelas kamu tadi jangan melawan kelas kakak, pangkat kamu apa, kamu itu ibaratkan tai atau tinja yang sudah aku injak-injak pakai kakiku, yang sudah tiada harganya lagi. Ya teman-teman ya, aku tetap bersyukur atas kerjaanku, profesiku, gajiku berapa, penghasilanku berapa, yang penting halal barokah untuk keluargaku dan tidak ada yang aku rugikan dan tidak ada yang merasa aku rugikan. Begitu aja teman-teman ya. Semoga barokah selalu dan semoga dari pelajaran hidupku ini bisa dipetik hikmahnya ya. Jadi intinya kita berbuat baik pada siapapun, belum tentu orang yang kita baiki itu akan membalas yang sama. Jadi intinya kita membantu menolong orang, jangan berharap berimbal balik, meminta imbal balik yang sama. Percaya dan yakin suatu saat yang andai kan kita membantu A ya, belum tentu A itu membalas yang sama, tapi percaya yakinlah suatu saat B, C dan seterusnya itu yang akan membalas kebaikan kita gitu loh teman-teman ya. Jadi dari kisah hidupku ini buatlah pelajaran saja. Jadi aku tidak akan pernah lelah untuk tetap tanam kebaikan pada siapapun, walaupun kebaikan dibalas dengan kejahatan. Bahkan orang yang aku sayang pun membalas yang tidak sesuai harapanku, aku pun tetap intinya semangat dan tetap bersyukur saja gitu loh ya. Aku percaya dan yakin suatu saat Allah juga akan memberi pembalasan yang terbaik untuk aku gitu loh ya. Walaupun tidak
sama orang yang aku baikin, yang aku perjuangkan, yang aku tolong. Ibaratkan seperti itu teman-teman. Intinya kita jangan lelah lah ya, tetap menolong, tetap baik pada siapapun walaupun kebaikan kita dibalas dengan kejahatan gitu. Ya, semoga bermanfaat nih cerita kisah nyata dari TKW Taiwan Mini. Jangan lupa dibantu like, subscribe, share, komen, dan tonton channel YouTubeku Siapa yang sudah paket lengkap. Dan kalau nanti aku sudah jadi YouTuber sukses, tetap akan selalu ku salurkan dari sebagian yang aku dapatkan ya enggak sebagian, intinya pasti aku sisihkan untuk sesama juga gitu loh teman-teman. Ngomong sebagian nanti kita nggak sebagian ya, aku sisihkan seperti itu ya teman-teman ya, untuk sesama juga selain aku nyenengi diriku sendiri, keluargaku, terutama kedua orang tuaku, anakku, saudara-saudaraku terdekat dahulu ya, dan tetap sesama, terutama di sekitar lingkungan yang utama teman-teman yang terdekat dulu. Alhamdulillah ya, aku semenjak tahun 2013 bulan 3 masuk awal jadi TKW Taiwan teman-teman, aku bisa bikin tabungan seperti ini, ada 15 ya, tabungan kotak amal, berbagai rutin, kedua orang tua, mertua atau ibu mantan suami ini yang belum aku tempel ya, tapi adil ya, semua tak bikinin, saudaraku pun tak bikinin ya, jadi nggak cuma ibu mertua atau ibu mantan suami saja ya, kedua orang tua yang utama ya. Jadi intinya kita tetap berbaktilah kepada kedua orang tua kita yang utama, selain berbakti kepada Allah, menjaga sholat 5 waktu kita, menjaga sedekah kita, tahajud, duha, itu yang aku lakukan seperti itu teman-teman di Taiwan. Walaupun di Taiwan ya aku suka ikut bos di sini itu karena menghargai sesama, agama sesama juga itu. Jadi aku dulu nggak tergiur dengan iming-iming gaji besar saat cuti kontrak pertama, walaupun aku kontrak pertama tuh masih gaji normal ya, jadi agent askes medical itu yang nanggung aku sendiri dulu, masih gaji kotor, gaji pokok aja masih 15.880, itu belum lembur ya, masih kotor. Nah aku tetap bersyukur dengan yang Allah tetapkan rezeki aku di sini gitu, dan alhamdulillah tabarakallah karena aku teman-teman memperjuangkan di sini tuh bisa tetap sholat gitu loh, yang aku suka tetap pakai jilbab. Ini semua apa teman-teman, di tas besar nih jilbab, ini pasmina, jilbab segi 4, segi panjang, dan jilbab instan seperti itu. Nah itu walaupun aku jalan-jalan keluar kota, ke mall, kumpul keluarga, saudara-saudaranya bos, tidak dimarah sama bos. Nah itu yang aku suka, dan alhamdulillah tabarakallah kontrak kedua sampai kontrak keempat ini Allah mengetukkan hati bosku, aku digaji ART resmi rasa gaji pabrik plus naik gaji 9.000 NT, tembus 4,5 juta per bulan, dan ngasih rezeki anakku puluhan juta. Bosku nggak pelit, contohnya bulan 9 2023 ya teman-teman, ngasih rezeki anakku sanggup sekolah sama motor NMAX tuh berapa, 76.000 NT, setara 38 juta, dan itu sering banget ya, itu hampir 3 bulan gajiku ART resmi rasa gaji pabrik plus naik gaji 9.000 NT, setara 4,5 juta. Kalau gaji pokokku hampir 4 bulan gaji pokok Taiwan. Gaji pokok Taiwan kan 20.000 NT, setara 10 juta lebih ya teman-teman, selain lembur, selain rezeki tambahan dari bosku, selain rezeki tak terduga, lebih mantap luar biasa. Jadi hidupku itu aku fully dengan bersyukur, bertawakal, motivasi, positif thinking saja teman-teman ya. Jadi jaga lisanku untuk berucap yang tidak baik, apalagi menyakiti hati sesama. Makanya teman-teman dimanapun aku jarang komen-komen ya, karena takutnya aku salah mengetik, bikin sakit hati orang lain, salah berucap, membuat orang lain sakit hati. Aku tuh suka melihat yang positif thinking saja, sekiranya nggak positif ya aku lewati, sekiranya negatif aku lewati, aku skip, nggak mengotori jariku untuk berkomen yang tidak baik gitu loh. Dan sekiranya positif, aku ambil hikmahnya, aku ambil ilmunya, aku ambil buat pelajaran gitu. Jadi aku nggak komen-komen yang tidak baik gitu loh, menyakitkan hati orang lain. Karena aku mengomentari orang tidak baik, belum tentu aku tuh bisa lebih baik dari dia gitu loh. Aku sendiri belum bisa baik gitu loh, ibaratkan seperti itu. Jadi ya udah, kita itu nggak boleh memvonis kesalahan orang lain gitu. Ada salah satu teman yang melakukan salah, sedunia raya menghujat, membuli, membanding-bandingkan dan lain sebagainya, itu nggak baik teman-teman ya, menambah dosa saja menurut aku. Ya biarin itu hak-hak mereka gitu loh, kita nggak tahu sejatinya bagaimana gitu loh, kita itu sebagai penonton saja gitu loh, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya, sudah cukup bagiku gitu dunia maya itu teman-teman. Jadi nggak usah ditanggapi secara serius. Lagian kita menghujat-hujat, kita nggak akan jadi kaya, nggak akan jadi sukses kita ya kan, nambah dosa iya gitu. Itu prinsipku seperti itu teman-teman. Jadi aku tuh udah diam,
yang aku lihat ya udah konten-kontenku sendiri saja, penyemangat. Jadi aku seperti ini menyemangati diriku sendiri, memotivasi diriku sendiri. Kalau kalian ikut tersemangati, termotivasi, ya alhamdulillah. Semoga kalian juga sukses selalu, semangat itu ya. Jadi intinya lebih baik kita itu berbagi ilmu, berbagi pengalaman, menceritakan kisah kita, kisah nyata saja ya. Jadi teman-teman itu bisa juga termotivasi, juga ikut semangat, yang tadinya nggak semangat, yang tadinya putus asa gitu. Daripada kita itu menunjukkan dengan cara menghina, merendahkan gitu loh ya. Itu sangat-sangat berdosa, dan selain berdosa benar-benar apa ya teman-teman, nggak punya hati kita gitu loh ya. Kalau kita merasa cantik, kasih aja solusinya, berbagi solusi. Kalau kita merasa sukses, kita merasa kaya, merasa segalanya hebat, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Dah, itu bagiku seperti itu saja teman-teman. Jadi penilaian orang itu masing-masing ya. Entah kalian mau menilai aku apa, itu ya tergantung pada isi hati kalian yang sesungguhnya. Kalau kalian menilai negatif dengan aku menunjukkan yang positif, kalian menilai negatif begini bla bla bla, ya aslinya ya jati diri atau cerminan dirimu ya seperti itu gitu. Jadi ambil positifnya saja teman-teman ya, jangan berprasangka yang tidak baik gitu loh ya. Karena setiap orang tuh mengungkapkan kebahagiaan dan syukurnya itu berbeda-beda. Ada yang mengungkapkan syukurnya begini, begitu, secara blak-blakan, secara nyata, intinya secara terbuka gitu. Nah, itu cara ungkapan orang tuh masing-masing gitu loh ya. Jadi kita menghargai saja lah begitu ya. Oke, thank you, semoga bermanfaat. Salam dari aku, ini Taiwan. Jangan lupa dibantu di like, subscribe, tonton, dan share ya teman-teman ya. Aku tuh orangnya seperti ini teman-teman. Nambah dulu. Dihina tidak akan menjadi sampah, tidak akan tumbang. Dan disanjung tidak akan pernah terbang, tidak akan menjadi rembulan. Kira-kira aku orangnya seperti itu. Jadi aku tetap menjadi jati diriku sendiri. Tidak akan pernah menjadi orang lain. Dan aku tidak malu dengan gaya biasa, berpenampilan dengan apa adanya, sederhana. Tapi aku lebih malu bisa bergaya luar biasa. Tapi itu hanya pura-pura saja. Jadi aku tidak malu terlihat miskin di mata orang lain, tapi aku akan terlihat malu apabila aku terlihat kaya, tapi itu cuma pura-pura kaya saja. Begitu teman-teman ya. Jadi jangan pernah malu dalam keadaan apapun, itu indah. Jadi hidup nggak usah diutamakan gengsinya dulu. Tetap utamakan good isi rekening, good aset, good investasi, good karir, good usaha kita. Karena cantik itu bisa dibeli, penampilan bisa dibeli, gaya bisa dibeli. Asalkan kita sudah good isi rekening. Nah, asalkan kita sudah good isi rekening ya, bisa untuk membeli apa yang kita mau. Kalau kita udah kebanyakan gaya, ATM kita belum aman, keuangan kita belum aman, belum berpenghasilan, udah kebanyakan gaya, itu selebet saja teman-teman. Jadi tetap goodkan isi rekening kita, goodkan ATM kita, perbaiki ekonomi kita dulu, baru kita bisa bergaya ya. Jangan didahulukan gengsinya dulu dalam hidup, itu indah. Dah, salam dari aku, Mbok Jelek Pula Taiwan, babu Taiwan yang kamu hina. Nah, 2022 bulan 7 aku dihina orang yang tidak aku kenal, yang jelas mempunyai penyakit hati atau menyesal ya. Bilang aku Mbok Jelek Pula ya. Dan 2017 bulan 12 menghina, ada orang lagi yang menghina aku, katanya kerjaan kamu babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, pangkat kamu apa, kamu kelas terus yang melawan kelas kamu, itu ibaratkan tai atau tinja yang sudah aku injak pakai kakiku, yang sudah tiada harganya lagi. Dan alhamdulillah aku bersyukur, setidak-tidaknya aku sebelum jadi TKW Taiwan, sebelum jadi babu Taiwan, sudah mempunyai usaha sendiri. Sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang, tercapai rumah impianku pertama, lantai 1, lantai 2 rumah samping depan jalan raya strategis. Tidur nggak usah mikir kontrakan, tidak kepanasan, tidak kehujanan, bersyukur alhamdulillah. Itu sebelum jadi TKW Taiwan, walaupun saat itu baru berdiri 1 tahun ya, belum diapa-apain. Setidak-tidak udah nyaman di rumah sendiri, dan mau makan tidak harus beli, tanam di tanah sendiri, dan punya usaha sendiri, alhamdulillah terbawa sampai di Taiwan. Jadi saat kamu hina-hina itu, aku sudah berpenghasilan, sudah mempunyai usaha sendiri, dan sudah tercapai cita-citaku. Cuman aku tidak harus berkuar-kuar untuk menunjukkan, tidak harus mengasih tahu. Dan alhamdulillah tabarakollahnya, kamu tahu sendiri, pernah datang ke rumah ibu mertuaku mengantarin produk, yang jelas ibu mertuaku cerita, disitulah rumahku ya. Makasih yang sudah menghina aku, merendahkan aku, lemah teles saja, semoga Allah yang akan membalas, dan tidak akan aku balas dengan kejahatan yang sama, kata-kata yang tidak baik yang sama. Aku cukup baca Yasin, Al-Quran, sholawat setiap habis sholat. Ayat 82 surat Yasin
ya. Dan tidak lupa sebut nama kalian yang menghina merendahkan aku. Dan aku tidak dendam. Akan kusep muka-muka kalian yang telah menghina merendahkan aku, menyakiti aku, hatiku. Ya. Dan aku percaya dan yakin suatu saat yang menghina merendahkan aku, yang menipu aku, membohongi aku, dan lain sebagainya, akan menyaksikan aku bisa sukses, aku bisa bahagia kembali. Ya, oke? Salam dari aku. Mini, bye-bye. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamitan lagi.